Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini aku tuh mau ngasih tahu ke kalian gitu kan. Aku tuh mau ngerjain laporan PLP. Sebelumnya maaf karena kemarin waktu itu YouTube aku diisi mata pelajaran kayak seperti teks eksplanasi dan teks berita. Itu tuh untuk tugas aku sebagai magang PLP. PLP itu apa sih? Nah, PLP itu adalah kegiatan dari jurusan aku, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, aku kebetulan udah semester 7. Wow, semester 7 nih. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian gimana sih kegiatan aku sama ini. Nah, kalian bisa lihat aku sedang ngerjain laporan. Ya, guys, jadi aku mau buat laporan lagi nih tentang PLP. Nah, sebelumnya itu kenapa aku harus membuat laporan PLP? Nah, pengen bilang kan PLP itu apaan sih? Nah, PLP itu adalah kegiatan dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, itu termasuk magang. Nah, itu magang yang terakhir itu di jurusan aku. Nah, PLP ini merupakan sebuah pengenalan lapangan persekolahan. Nah, contohnya itu aku kemarin dapat sekolah di SMP Purwokerto, tapi aku nggak harus ke Purwokerto juga. Jadi aku tetap di rumah, kayak itu cuman kayak omongan lewat WhatsApp group atau Google Meet seperti itu. Tapi kebanyakan kalau aku jujur sih aku sering menggunakan WhatsApp karena ngikutin dari guru pamong aku seperti itu. Nah, ini tuh bener-bener aku ngerjain itu tuh sampai udah hampir seminggu lebih ya, karena emang ini bener-bener panjang banget ya. Ya, ini udah bener panjang banget. Nah, jadi aku baru ngerjain yang cover udah pasti ya. Terus yang kedua, kata pengantar. Nah, kata pengantar ini ada dari orang tua aku, ada keluarga aku, ada saudara aku yang telah memberikan support dan motivasi buat aku. Terus dari sahabat aku juga, terutama Hanifah, Dara, Bulwa, Farah, Kak Tia, Ismi, Dia, Novita, itu termasuk sahabat-sahabat aku. Terus teman-teman PBSI yang terutama tuh kan yang sudah mendukung aku untuk mengikuti PLP tahun 2020. Karena dari pandemi ini jujur sih kayak bingung gitu loh. Sebenarnya itu ke PLP aku juga shock kan, kenapa aku nih selama aku tahun 2020 nih, kenapa banyak rintangan. Pertama ada corona, terus ada corona, dan di Purwokerto itu katanya coronanya tambah, setahu aku itu kayak nambah banyak gitu loh, maksudnya nambah numpuk terus. Nah, itu kan jadi takut kan. Nah, terus ya udah akhirnya lewat online aja kan. Nah, berharapnya aku sih juga ya PLP secepatnya, karena kan aku juga harus mengerjakan outline skripsi. Aduh ya ampun, outline skripsi. Jadi kalian mau lihat laporan aku? Boleh deh, sebentar ya. Pokoknya tonton aja YouTube aku ya, karena semoga bermanfaat juga. Halo guys, jadi ini adalah laporan aku. Nah, laporan pengenalan lapangan persekolahan di SMP Negeri 4 Purwokerto. Ini cover aku. Nah, ini nama aku sekilas aja ya. Sebenarnya ini lembar pengesahan, tapi menunggu dari tanda tangan dosen sama kepala sekolahnya. Nah, dari kata pengantarnya aku udah banyak banget ya. Ya banyak sih, terus ini cuma sekilas aja ya, jangan terlalu dibaca banget. Terus daftar isi itu nggak cuma segini aja, cuma bab 1, tapi ada bab sampai bab 6 atau bab 5 gitu. Nah, maksudnya yang pertama bab 1 pendahuluan. Nah, dari bab 1 pendahuluan ini aku juga menjelaskan tentang yang pertama ini sekolah
Sekolah merupakan lembaga berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Nah, sekolah itu emang sebuah kegiatan makhluk hidup untuk mencari ilmu atau mencari sebuah kegiatan akan menuju kesuksesan seperti itu. Nah, pembentukan kualitas sumber daya manusia di sekolah terjadi dalam proses pembelajaran melibatkan interaksi antara guru dengan siswa. Kan kita sebagai manusia itu kan juga membutuhkan orang lain ya, misalkan siswa butuh dengan guru kan, biar apa ya, misalkan contohnya saat aku mengajar siswa ini kan biar siswa ini tuh dapat oh ya ilmunya dari Ibu Dani itu seperti ini seperti itu. Terus kebetulan Universitas Jenderal Sudirman ini sudah bekerja sama dengan SMP yang sudah aku buat magang PLP mahasiswa PPSI 2017 pada tahun 2020. Karena ini lewat online jadi ya ada sedikit kurang kurang efektif mungkin dari siswanya, ada yang belum punya kuota atau yang lainnya ya, pasti banyak kendala seperti itu. Terus kita bahas yang ke tujuan. Nah, tujuan ini tuh untuk apa sih pengenalan lapangan persekolahan itu? Nah, yang pertama mengenal secara cermat lingkungan fisik, administrasi, akademik, sosial sekolah, tempat PLP berlangsung, itu pasti kan. Terus yang dan lain sebagainya. Terus manfaatnya untuk apa? Nah, manfaat untuk PLP itu kan yang pertama itu kita harus menambah wawasan baru dong. Nah, terus mencari pengalaman yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Jujur selama aku pandemi ini aku juga udah punya pengalaman baru. Ternyata gini ya, kalau ngajar di online tuh apalagi lewat WhatsApp seperti itu, terus memperoleh pengalaman tentang pengelolaan program kegiatan di sekolah. Nah, pengelolaan program kegiatan di sekolah itu seperti apa? Mungkin kegiatan sekolah itu misalkan mengadakan lomba lewat daring gitu, atau pada acara HUT RI Kemerdekaan Indonesia ke umur ke 75 tahun seperti itu. Terus kebetulan aku dapat sekolahnya kan di SMP Negeri 4 Purwokerto. Jujur guru pamongnya itu baik banget. Terus juga dari siswanya kebetulan aku dapat kelas 8B. Itu anaknya lucu-lucu. Pokoknya itu mungkin gemesin deh. Nah, kebetulan ini SMP Negeri 4 Purwokerto itu terletak di Jalan Kertawibawa nomor 575. Nah, itu terletak di Purwokerto seperti itu. Terus yang visi misinya udah nggak perlu aku disebutin ya, pokoknya intinya maju gitu ya. Terus perilaku dari peserta didik sebenarnya ini ada beberapa siswa yang nggak bisa ikut karena ada yang di pondok, terus ada yang HP-nya rusak dan lain sebagainya, itu masih dimaklumin gitu. Jadi mungkin gara-gara kota atau sinyal juga kurang memungkinkan, karena dari pandemi ini memang juga yang aku rasain itu emang bener-bener kayak banyak hambatan gitu. Termasuk aku sendiri nih kuliah pun juga kadang sinyalnya juga kayak jelek gitu. Jadi mau komunikasi mau komunikasi itu juga komunikasi itu kurang gitu dan lain sebagainya. Terus yang kegiatan pertama minggu pertama nih kan kayak penerjunan PLP ya, terus lewat Google Meeting sama dosen membimbing aku yang di PLP. Terus habis itu aku ke WhatsApp observasi RPP dengan guru. Terus habis itu bimbingan secara khusus secara RPP online. Kenapa sih kita harus diskusi dulu, membandingkan gitu loh, jadi ini RPP ini benar atau tidak, seperti itu. Hai, jadi aku udah jelasin sedikit ya. Jadi selama aku kegiatan laporan itu memang seperti ini. Tetapi aku jujur ya, kayak
kegiatan aku ngajar di online tuh kayak seneng aja gitu loh, karena banyak siswa yang respon juga kayak selamat pagi ibu, terus kemarin juga waktu penarikan tuh jujur aku sedih karena kayak ngerasa kayak mereka tuh kayak tak anggap seperti adik-adik aku atau anak-anak aku, iya anak-anak sama siapa. Nah jadi itu juga keanggap kayak anak sendiri, tapi kayak apa ya, kayak nggak berat hati gitu loh. Ya Allah, aku nggak bisa ngajar begini lagi. Waktunya aku kenalkan jujur, aku di situ aku nangis gitu loh. Jujur aku nangis karena apa ya, bisa dibilang anaknya itu lucu-lucu. Kalau WhatsApp tuh aku kangen banget. Kalau WhatsApp itu ngechat aja minta materi atau nilainya berapa, ada yang mintanya apa, ada yang tanya dengan soal yang aku berikan itu. Nah seperti itu. Jadi aku juga baru nemuin siswa yang unik, itu namanya Ado. Nah dia SMP Negeri Purwokerto kelas 8B. Dia tuh orangnya unik, terus lucu, terus ya bukan aku pilih kasih ya, karena aku emang terlucu, oh ini anaknya menarik deh. Terus aku juga dia juga ikut lomba di online juga. Itu sih ya baca pun ya lucu gitu loh, makanya gemes sih anaknya. Sebenarnya aku juga penasaran sama anak itu gimana dia, tapi karena lagi pandemi ini ya mungkin ketemunya juga ditunda dulu. Mungkin buat Ado semangat ya dalam pembelajaran dari ini, semoga tahun depan bisa ketemu sama ibu, terus sama siswa-siswi di kelas 8B juga bisa ketemu sama ibu di lain waktu, mungkin bisa jadi tahun depan. Tapi tahun depan itu aku juga dalam proses doain ya teman-teman, semoga skripsi aku bisa lulus, dan aku juga pengen lulus tahun 2021 karena aku juga pengen target sih, aku pengen lulus tahun 2021 pada bulan bla-bla-bla, nanti secepatnya gitu, karena aku juga gak mau kelamaan, karena di persediaan itu aku juga harus, umurku kan udah harus emang kerja ya, terus aku juga pengen ngajar gitu. Tapi aku tuh jujur cita-citanya jadi dosen apa, dosen bahasa Indonesia. Tapi aku juga harus ambil profesi dulu. Tapi kemarin aku sama aku nggak mau nyebut universitasnya ya, universitasnya itu ISIS makanya gini, dan kamu mau ambil profesi nggak? Aku bilang insya Allah mau ngambil. Kenapa? Kamu jangan di ini deh, di universitas aku deh. Nah kenapa gitu, soalnya mahal gitu. Sebenarnya itu kan emang kalau S2 sendiri kan emang kebanyakannya mahal ya. Aku juga lihat daftar dari universitas negeri pun kayak UGM, UNY, UNS, UNES, Undip itu juga udah mahal-mahal banget. Tapi juga lagi pengen berjuang aja, aku juga pengen nyari beasiswa juga kan, karena aku juga gak mau repot orang tua aku kan. Terus maka rintangannya banyak banget untuk mau S2. Tapi aku jangan mikir S2 dulu, yang penting aku harus fokus sama konten. Tapi aku juga harus ngerjain PR aku, makanya aku target ini, maka bulan ini tuh udah harus selesai seperti itu. Karena aku juga mau ikut teman-teman aku yang mau ke Purwokerto. Nanti kalau misalnya kekurangan aku mau harus kan, karena aku ya aku juga nggak bisa nolak juga. Kalau misalnya aku nolak nanti dapatnya berkurang juga gitu. Tapi sebenarnya aku juga mau menemukan baru, jadi aku gak mau galau-galauan lagi. Mereka mau main-main di semester 7 ini, maka aku ingin fokus. Terus apa lagi ya,
dari gimnastik ini aku mengajarkan bahwa gimana jadi seorang reporter itu. Dulunya waktu aku semester 1 aku cukup tertarik sama jurnalistik karena aku sering lihat di TV gitu kan, kayak ini kok jadi wawancara kok enak banget gitu, wartawan bisa wawancarain narasumbernya. Kalau aku jujur ya, kalau aku misalnya jadi wartawan aku bisa wawancara sama Kak Fatur dong. Aku jadi kangen Jogja. Pokoknya kita nih ngobrol santuy aja ya. Terus apa aja ya, terus aku ambil mata kuliah yang kritik sastra, pengembangan ajar, pakai penyuntingan naskah dan lain sebagainya. Dan waktu itu aku juga mengambil membaca teknik sebenarnya, karena aku ada beberapa mata kuliah yang mengulang, jadi penggantian membaca teknik. Tetapi dosen aku tidak bisa karena murid itu cuma sama mahasiswanya ada 3 ya itu, jadi kayak ya udah deh saya dibatalin dan akhirnya aku ambil 22 SKS. Kenapa aku ambil 22 SKS? Karena dari membaca teknik itu tidak bisa diambil guys. Jujur aku juga pengen sih, aku tuh planning ke planning tahun depan tuh banyak banget. Yang pertama aku harus semprot, yang kedua aku semhas, aku ujian skripsi, di situ yudisium. Nah itu tuh, itu aku kejar. Tetapi di samping itu aku juga yang pertama aku juga kerja di ngajar ngaji juga. Tahun 2021 baru bisa. Terus habis itu yang kedua, nah yang kedua itu aku perawatan di Jogja. Perawatannya ngomong Jogja. Terus habis itu yang ketiga aku juga mau ambil penelitian di Jogja juga. Terus habis itu yang keempat aku mau cari universitas untuk S2 sama ambil profesi aku. Dan kemarin itu juga ada teman aku masih saran universitas kan universitas swasta, tapi universitas ini juga Katolik gitu kan. Tapi katanya aku tanya, emang boleh kalau orang Islam itu boleh kok, ada yang pakai kerudung juga. Nah alhamdulillah kan, juga katanya juga murah di situ. Tapi aku dari hati aku juga ingin mewujudkan cita-cita aku seperti itu. Nah terus dari sekian aku cerita ini ya, aku juga mau berbagi cerita ke kalian seperti itu. Tapi aku jujur ya, di semester 7 ini kayak ngajar dikejar-kejar gitu loh, pakai Dani harus kamu ngerjain ini, Dani harus ngerjain ini, kayak ngerasa kayak dikejar-kejar gitu, kayak ya udah ini yang terbaik buat kamu, ini yang terbaik buat kamu. Orang tuaku selalu nanya, kamu kapan lulus wisudanya? Aku bilang nanti tahun 2021 insya Allah. Akhirnya seperti itu. Aku juga nggak mau kelamaan kali di sana. Oke, seperti itu. Nah sekarang aku mau lanjut kerjain